Pada tanggal 10 November 1985, seorang pemburu menemukan drum logam berukuran 55 cm di dekat lokasi toko yang terbakar di Bearbrook State Park di Allston, New Hampshire. Di dalamnya ditemukan mayat seorang wanita dewasa dan gadis muda terbungkus plastik. Otopsi menunjukkan keduanya meninggal karena benda tumpul. Lalu keduanya dimakamkan di pemakaman Allston dengan batu nisan bertuliskan, "Di sini letak jasad yang hanya diketahui oleh Tuhan," dari seorang wanita berusia 23 sampai dengan 33 tahun dan seorang anak berusia sekitar 8-10 tahun. Tubuh mereka yang terbunuh telah ditemukan pada tanggal 10 November 1985 di Bearbrook State Park. Semoga jiwa mereka menemukan kedamaian dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Pada tanggal 9 Mei tahun 2000, jasad dua gadis kembali ditemukan di dekat lokasi penemuan yang pertama. Mayat-mayat ini juga berada dalam drum logam berukuran 55 cm, dan polisi percaya bahwa keempat pembunuhan terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun penyelidik kehilangan drum kedua pada tahun 1985, menurut penyelidik, alasan mengapa butuh waktu lama untuk drum kedua ditemukan adalah lokasinya di luar dari TKP awal. Penyebab kematian anak-anak ini juga karena benda tumpul. Orang dewasa yang kemudian diidentifikasi sebagai Honey Groot ditentukan sebagai orang Caucasia dengan kemungkinan keturunan penduduk asli Amerika. Usianya pada saat kematian diperkirakan 23-33 tahun. Dia memiliki rambut keriting dan rambut bergelombang berwarna coklat dan tingginya sekitar 5 kaki atau sekitar 1,57 meter dan 5 kaki 7 inci, kira-kira 170 meter. Giginya menunjukkan perawatan gigi yang signifikan, termasuk beberapa tambalan dan 3 pencabutan gigi. Ketiga gadis itu dianggap juga memiliki warisan penduduk asli Amerika. Mereka berkulit terang atau Eropa Amerika. Gadis yang ditemukan bersama perempuan dewasa itu kemudian diidentifikasi sebagai Vaughn, berusia antara 5 sampai dengan 11 tahun. Dia memiliki gejala radang paru-paru, gigi depan bengkok, dan diastema atau ruang di antara gigi atasnya, 2 anting di setiap telinga, dan tingginya antara 4 kaki 3 inci dan 4 kaki 6 inci. Rambutnya bergelombang dan berwarna coklat muda dan tidak memiliki tambahan gigi. Anak kedua yang tidak diidentifikasi juga memiliki celah di antara gigi depannya dan meninggal pada usia antara 2 sampai dengan 4 tahun. Dia memiliki ciri rambut coklat dan tingginya sekitar 3 kaki 8 inci atau sekitar 1,12 meter. Dia mengalami overbed yang mungkin terlihat. Dia juga menderita anemia. DNA membuktikan bahwa anak ini adalah ayah dari Terry Peter Resmond. Pada Februari 2020, diumumkan bahwa analisis DNA menunjukkan bahwa anak tersebut sebagian besar adalah orang Caucasia dengan sedikit turunan Asia, Afrika, dan penduduk Asia Amerika. Organik tersebut kemudian merilis versi baru dan merekonstruksi wajah anak tersebut. Gadis muda yang ditemukan kemudian diidentifikasi sebagai Macy Wedge, diperkirakan berusia 1 hingga 3 tahun. Memiliki ciri fisik rambut pirang, panjang atau coklat muda, tingginya antara 2 kaki 1 inci atau sekitar 0,6 meter dan 2 kaki 6 inci atau 0,76 meter tingginya, dan juga memiliki celah di antara gigi depannya. Pada awal penyelidikan, pihak berwenang mempublikasikan kasus tersebut di Amerika Serikat dan beberapa bagian Kanada. Setidaknya 10 kemungkinan identitas dikesampingkan. Meski sudah ratusan petunjuk, mayat-mayat itu tidak pernah teridentifikasi. Pada tahun 2013, bulan Juli, versi terbaru rekonstruksi wajah korban dibuat oleh National Center for Missing and Exploited Children. Versi ini memungkinkan informasi gigi mereka.
menunjukkan bagaimana gigi mereka dapat memengaruhi penampilan wajah mereka. Rekonstruksi dibuat dalam warna hitam dan putih karena warna kulit dan mata mereka tidak dapat ditentukan. Pada November tahun 2015, National Center for Missing and Exploited Children merilis ketiga rekonstruksi 4 korban pada konversi pers di kantor Jaksa Agung Negara bagian New Hampshire. Lalu, pada tahun 2014, polisi mengumumkan bahwa profil DNA telah mengungkapkan melalui mtDNA bahwa wanita tersebut serta anak perempuan tertuanya memiliki hubungan keibuan, yang berarti bahwa wanita tersebut adalah ibu, bibi, atau kakak perempuan dari gadis tersebut. Pada tahun 2015, wanita tersebut diidentifikasi sebagai ibu dari kedua gadis tersebut. Informasi forensik lainnya menunjukkan bahwa wanita dan anak-anak itu tinggal bersama di Amerika Serikat bagian timur laut antara 2 minggu dan 3 bulan sebelum kematian mereka. Penyidik telah menyimpulkan wanita dan kedua anaknya tinggal di daerah tempat mayat mereka ditemukan. Pengujian forensik lanjutan menunjukkan gadis berusia 2 hingga 4 tahun sejak diidentifikasi sebagai Putri Rasmussen mungkin menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di timur laut atau barat tengah atau mungkin Wisconsin. Namun pada tahun 2019 dinyatakan bahwa anak yang tidak berkerabat kemungkinan besar berasal dari Arizona, Texas, California, atau Oregon, meskipun lokasi tambahan tidak dapat ditemukan. Pada bulan Januari tahun 2017 diumumkan bahwa Danny Beaudin yang hilang sejak tahun 1981 terkait dengan pembunuhan tersebut. Beaudin menghilang dari Manchester, New Hampshire bersama putri kecilnya dan pacarnya Robert Bob Evans. Evans kemudian meninggal seorang gadis muda yang bernama Lisa di sebuah perkemahan, dan dia ternyata bukan putrinya. Beaudin tidak dilakukan hilang sampai tahun 2016 ketika putrinya muncul kembali hidup di California setelah ada lebih banyak publisitas tentang pembunuhan dan hilangnya Beaudin, dan putrinya merahasiakan namanya. Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksplorasi kemudian mengumumkan bahwa seorang pria tak dikenal dengan nama sama Robert Evans ditemukan melalui DNA sebagai ayah dari anak tengah yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan 3 korban lainnya. Pihak berwenang percaya bahwa Evans adalah pembunuh keempat korban Bear Brook, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Akhirnya, pihak berwenang mengatakan pada tahun 2018 bahwa wanita Bear Brook bukanlah Beaudin. Mereka juga mengatakan bahwa Robert Evans adalah nama samaran dan identitas resmi pria tersebut tidak pernah diketahui. Evans meninggal di penjara pada Desember 2010. Dia telah dihukum sebagai Evans atas pembunuhan tahun 2022 dan pemotongan istrinya pada saat itu, Anson June, seorang ahli kimia di California. Pada Juni tahun 2017, polisi merilis video wawancara polisi terhadap Evans dengan harap menemukan identitas aslinya. 2 bulan kemudian, Robert Evans dikonfirmasi sebagai Terry Peder Rasmussen melalui pengujian DNA dan sampel DNA yang disumbangkan oleh salah seorang putranya dari apa yang diyakini sebagai pernikahan pertamanya. Lahir pada tahun 1943, Rasmussen adalah penduduk asli Denver, Colorado, yang menikah pada tahun 1969, memiliki 4 orang anak dan tinggal di Phoenix, Arizona, dan Redwood City, California. Istrinya meninggalkannya antara tahun 1973 dan 1974, dan keluarganya terakhir terlihat sekitar pada malam Natal tahun 1974. Salah satu putranya dari pendamping ini memberikan sampel DNA yang mengkonfirmasi Rasmussen sebagai Evans pada tahun 2017. Rasmussen senior yang dikenal sebagai pembunuh diyakini telah menggunakan setidaknya 5 alias orang namanya berbeda dalam kejahatan selama beberapa puluh tahun pembunuhan di seluruh negeri, termasuk setidaknya 5 pembunuhan dan mungkin lebih. Pada tahun 2019 bulan Juni, penyidik New Hampshire mengadakan konferensi pers terkait kasus tersebut dan mengungkap identitas 3 korban. Mary Elizabeth Honrezzo, lahir tahun 1954,
adalah ibu dari Mary Elizabeth Fong, lahir pada tahun 1971, dan Sarah Lane M.G. Webster, lahir 1977. Semuanya diketahui hilang dari La Ponte, California sejak tahun 1978, sementara dia bekerja berkencan dengan Rasmussen. Honey Cruz bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan kediaman. Tidak pernah menghubungi kerabatnya lagi. Honey Cruz mungkin mengadopsi nama samaran Elizabeth Evans untuk digunakan dalam dokumen hukum selama Mei tahun 1980. Diyakini bahwa keempat korban dibunuh sebelum tahun 1981 karena Rasmussen diketahui telah meninggalkan New Hampshire setelah waktu tersebut. Adik tiri Sarah yang belum pernah bertemu dengannya membuat postingan pada tahun 1999 di situs web ancestry.com dalam upaya untuk menemukannya. Dia lahir di Highland Garden, California ketika ayahnya berada di Marinir. Postingan itu berubah membantu dalam identifikasi para korban. Miles sebelumnya menikah dengan ayah Mary pada Juni 1971 dan bercerai pada tahun 1974. Dia kemudian menikah dengan ayah Sarah pada September tahun 1974 dan keduanya berpisah saat dia diketahui berpacaran dengan Rasmussen. Anak-anak keduanya melewati masa-masa di mana mereka dalam tahanan, tapi Marley kemudian mendapatkan kembali perwalian. Pada Oktober 1978, ayah Sarah berkencan dengan wanita lain dan Sarah mungkin dalam perawatan ibunya. Pemakaman Honey Green dan Hawk diadakan pada November 2019 di Elliston, di mana mereka diberi nisan baru dengan nama mereka. Yang hadir adalah anggota keluarga Honey Cruz dan Putri Rasmussen dari pernikahan pertamanya. Sarah dimakamkan di Connecticut, lebih dekat dengan keluarga ayahnya. Identitas korban keempat belum diketahui, namun penyidik menyatakan bahwa tes DNA lanjut mereka dapat memastikan bahwa anak tersebut adalah anak Rasmussen. Mereka sejauh ini tidak dapat mengidentifikasi siapa ibu dari anak tersebut dan apakah dia masih hidup atau tidak. Pada Februari tahun 2020, versi baru dari korban keempat dirilis oleh National Center for Missing Exploited Children dan New Exploited Status.